Ibu-ibu dengan bebannya luar biasa. Ya selama ini pagi-pagi ibu-ibu kalau ngantar anak ke sekolah, ya alhamdulillah, suami ke kantor, itu waktunya ibu me time pulang dari sekolah ngantar anak. Itulah saatnya ibu nonton drama Korea, ngelihat The World of Marriage, ya. Masya Allah, ngelihat Kim Bun, ngelihat Song Joong Ki, ngelihat nama Lee Min Ho. Itulah momen-momen ibu merasakan bagian. Tapi sekarang bangun pagi udah segudang persiapan, cek WA isinya adalah tugas guru semua. Ya, anak satu masih mending, anaknya 5 stres tuh. Ditambah suami yang cuek, dia merasa lah gue juga kerja. Akhirnya banyak ibu-ibu yang waliyazubillah, kasus yang terjadi berapa pekan belakangan, ada ibu yang ngebunuh anaknya gara-gara nggak mau belajar di online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an. Bapak Ibu, teman-teman semua, khususnya jamaah Majelis Sabtu di Masjid Al-Hakim Menteng, juga yang ada di Masjid Raya Bintaro Jaya, dan juga kawan-kawan semua yang malam ini kita bersua via online, di mana kita tahu pandemi belum usai, bahkan meningkat disebabkan ya kita belum bisa mengatasi pandemi ini, dan kita berdoa semoga Allah berikan kita yang namanya solusi agar segera ada obat dan vaksin yang akan mengatasi masalah ini. Amin. Dan tentu saja kita berharap siapapun yang menyaksikan malam ini, tayangan ini, Allah jaga dirinya, Allah jaga kesehatan lahir dan batin, dilindungi dari segala macam musibah, termasuk di jiwanya sehat, termasuk juga adalah fisiknya juga sehat, ya insya Allah. Hari ini ya alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di via online, dan pertemuan pertama kita lewat kajian istiqomah, yaitu bagaimana kita belajar bersama menjadi orang tua. Saya katakan belajar bersama karena saya pun juga masih belajar. Sebab kita sama-sama ya membutuhkan yang namanya ilmu dalam usaha mendidik anak-anak kita, khususnya di zaman now. Kenapa demikian? Karena kita tidak ingin menjadi orang tua yang abal-abal, orang tua KW. Orang tua yang dituntut dalam Islam adalah orang tua yang profesional. Kenapa demikian? Karena Islam menginginkan kita untuk memang profesional dalam segala urusan. Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW, Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional dalam segala hal, dalam segala urusan. Artinya profesionalitas itu adalah bagian dari ajaran Islam. Apa yang dimaksud profesional? Mengerjakan sesuatu dengan ilmu yang benar. Jadi profesional bukan pada saat kita jadi karyawan, pada saat kita jadi manajer, pada saat jadi dokter, bukan sekedar itu. Termasuk menjadi orang tua. Makanya ketika orang tidak profesional, yang muncul lawan profesional adalah amatiran. Orang tua amatiran ini yang bahaya, karena Rasulullah mengingatkan dampak dari amatirnya sesuatu. Kata Rasulullah, idza usnidal amru illa ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang tidak paham ilmunya alias amatiran, maka tunggu datang masa hancurnya. Jadi kehancuran sesuatu disebabkan dikerjakan oleh orang yang amatiran. Ada orang tenaga kesehatan, ya amatiran, sebenarnya dia bukan dokter. Dia cuma ngaku-ngaku aja dokter, ya dia ngerasa kayak gampang, cuma ambil suntikan, tuh suntik ya, pasien gitu selesai. Nyata ada yang mati, ya. Dan itu karena dia amatiran. Ada orang bangun rumah, gedung, ya dia nggak pernah belajar ilmu arsitek, ilmu teknik bangunan. Dia pikir dengan pengalaman pernah magang dulu jadi kuli bangunan di sebuah perusahaan,
ya perusahaan konstruksi, dia bangun, akhirnya bangunan itu roboh. Itu amatiran. Itu sebabkan tidak profesional. Kalau dokter dan arsitek melakukan ini, kita langsung menyebutnya sebagai malpraktek. Ini malpraktek nih orang nih, nggak ngerti. Ternyata dalam kehidupan nyata kita temukan banyak ortu yang malpraktek. Ortu yang malpraktek itu adalah ortu yang mendidik anaknya tidak dengan ilmu, tapi dengan sekedar prasangka saja. Pernah punya pengalaman dulu bapak gua supaya anak itu rajin sholat digampar, gua aja dulu digampar, alhamdulillah sekarang jadi rajin sholat. Jadi kita nggak punya basic ilmu, hanya dulu merasa kayaknya bapak gua begini deh. Padahal setiap masa itu tantangannya beda-beda. Kalau dulu kita, maaf orang tua kita mendidik kita mungkin dengan insting sekedar marah, mukul, dulu alhamdulillah ya dalam hal ini musuhnya ya dalam ini musuh pengasuhan itu belum ada ya. Dulu segala galaknya bapak ibu kita ya, mereka dalam masalah pengasuhan galak memang. Kadang ada yang nyubit, ada yang bentak, tapi dulu belum ada yang namanya gadget. Dulu belum ada yang namanya mall, belum ada yang namanya kafe, belum ada tempat nongkrong. Dulu kalau kita keluar rumah lewat jam 8 malam udah gelap tuh. Listrik terbatas, dulu banyak kebun, banyak sawah. Makanya anak zaman now kalau dibentak sama bapak ibunya mau kabur dari rumah tuh mikir. Daripada gua kesambet jin, ya udahlah dengan di rumah dia kan mikir juga daripada keluar kesambet jin ya di luar tahu-tahu ada makhluk yang yang minta sate ternyata ya adalah Susana kan gitu setan serem. Jadi mereka juga mikir gitu. Ya udahlah terima aja padanya di rumah diomelin bentak selesai. Dan itu yang menyebabkan orang tua kita dalam hal ini pada saat dia mendidik kita dengan keterbatasan ilmu, mereka dalam hal ini selamat karena belum ada musuhnya, belum ada lawan tandingnya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, sekarang anak-anak kita ini banyak sekali ya ujiannya di luar rumah. Mulai gadget yang menawarkan pornografi, belum lagi di luar ada bandar narkoba, bahkan ada predator seksual, LGBT juga mencari incaran mangsa, pedofilia, macam-macamnya. Dan mal-mal juga berdiri dengan sarananya, kafe-kafe. Maka kita harus belajar menyikapi bagaimana tantangan di luar ini dengan berarti kejelian kita untuk bisa mengantisipasinya. Kenapa demikian? Saya waktu sempat safari dakwah ke luar negeri, salah satunya ke Australia, saya sempat diskusi dengan beberapa pakar dan saya agak kaget ketika di sana sendiri disebutkan bahkan untuk bandar narkoba saja serta predator seksual di sana sebelum menjalankan misinya mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi di luar negeri bandar narkoba predator seksual ikut workshop parenting 3 hari. Artinya mereka tahu bahwa bagaimana mereka menjerat anak-anak ini modalnya ilmu. Makanya ada teknik menjerat anak ABG di sosial media namanya teknik grooming. Ya saya nggak bisa sampaikan di sini karena belum tentu yang hadir di sini jangan-jangan ya ada bandar narkoba penyusup kan kita nggak tahu. Artinya jangan-jangan kajian saya juga bandar narkoba belajar gitu ya. Jangan-jangan ada juga predator seksual yang belajar. Ada teknik yang namanya teknik grooming. Grooming ini menjerat anak di sosial media agar nanti masuk dalam incarannya dan itu mereka pelajari dengan basic ilmu parenting. Ya, itulah kenapa orang tua harus membekali diri. Ada satu cerita dari guru saya ya yang pernah mengenalkan juga pertama kali ilmu parenting yaitu Ayah Irwan Rinaldi. Beliau yang pertama kali menyadarkan saya untuk mengingatkan para ayah agar kembali kepada fitrahnya yaitu bukan sekedar mencari nafkah tapi ayah harus menjalankan peran kekewaman salah satunya mendidik anak-anaknya di rumah ya bersama dengan istri alias tanggung jawabnya itu berbagi ya dan di situ adalah sejatinya peran ayah itu juga yang inspirasi saya membuat buku yang saya tulis yang namanya buku Fatherman yang alhamdulillah sudah 15.000 eksemplar ya walaupun cuman via online. Salah satunya adalah saya ingat cerita beliau ketika jadi seorang konsultan di lembaga BNP ya Badan Narkotika Provinsi.
Ya, di sana beliau mendapatkan satu kasus unik. Salah satu anak usia SMA ketangkep gara-gara mengedar narkoba. Ya, jadi benar ditangkap gara-gara ngedar narkoba. Ketika anak ini ditangkap, ya diinterogasi, ternyata didapati fakta satu, anak ini anak orang kaya. Ternyata bapaknya pengusaha di Solo dan dia ngekos di Jogja, bahkan ya meskipun masih SMA sudah dapat uang bulanan 10 juta dari bapaknya. Yaitu ya dalam masa kekinian 10 juta itu udah di atas UMR, UMP bahkan. Tapi dia hanya sebagai seorang anak udah dapat itu tiap bulan. Yang kedua, begitu tes urin, ternyata anak ini begitu dites clean, negatif. Dia sama sekali nggak make. Hal ini membuat penyidik kebingungan. Kenapa? Karena umumnya anak mengedar narkoba motifnya dua. Satu, dia miskin. Dia miskin ya. Karena dia miskin, dia ingin dapat keuntungan dari jualan narkoba. Ternyata terbantahkan anak ini anak orang kaya. Berarti motif pertama nggak masuk di sini. Yang kedua, ternyata biasanya orang jadi pengedar karena dia pemakai. Agar stok barangnya aman, dia ikut jadi pemakai, memastikan stok barang ada. Ternyata dia nggak make. Dia clean. Ini yang membuat kita kebingungan. Mengapa ada anak yang kaya dan dari sisi dia nggak make, tapi kok jadi pengedar? Singkatnya dilakukan interogasi dan berusaha dibujuk anak ini mau menjebak sang bandarnya. Ya, akhirnya singkatnya dipasanglah alat penyadap di tubuhnya, ya, dan dia janjian di sebuah mall, ada CCTV yang memantau. Pada saat dia duduk di lobi mall, di mana ada beberapa polisi intel yang mengawasi demi keselamatan dirinya, tiba-tiba datang satu orang, ya, bapak muda yang pakai topi pet, ya, dan di situ kita lihat dari CCTV sebuah hal yang luar biasa. Pertama, bapak muda ini profesional banget bagaimana dia tahu apa yang dilakukan saat pertama kali bertemu dengan anak. Ya, banyak ayah yang nggak tahu deh. Kita melihat langsung dari CCTV, begitu bapak ini pertama kali ketemu dengan si pengedar ini, maka dia melakukan sesuatu yang tidak pernah lakukan bapak. Apa itu? Dia datang langsung menepuk bau si anak sambil mengucapkan, "Maafin om ya boy, om telat. Makasih ya, kamu udah sabar nunggu, good boy." Apa yang kita lihat? Di situ kita baru menyadari banyak bapak yang lupa bahwa bahu bagi anak lelaki adalah pride, harga dirinya. Bapak yang nggak pernah menepuk bahu anak laki-lakinya, seraya memujinya, seraya mengatakan kamu hebat, mantap, luar biasa, maka kelak anak ini akan tumbuh mencari orang dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Meskipun kepala preman. Kenapa ada anak ikut geng motor? Karena demi supaya dapat ini. Ya, kepala gengnya fair, hebat loh, habis bacok 5 orang, good. Di ini gak pernah. Dan bahu bagi anak laki-laki ini ada harga dirinya. Harga diri bagi laki-laki kayak NKRI, harga mati. Maka ketika ada laki-laki yang gak dapat harga dirinya, ya makanya ada perselingkuhan, ada faktor internal, ada eksternal. Saya berapa kali nanganin konflik rumah tangga sampai perselingkuhan, selain faktor eksternal lemahnya iman, laki-laki tergoda dengan pelakor, juga ada faktor internal di mana istri mencabik-cabik harga diri laki-laki, salah satunya nggak pernah mengapresiasi, nggak pernah menepuk baunya sampai bilang bersandar, "Makasih ya mas, kamu membuat aku bahagia. Makasih ya kamu bekerja keras untuk keluarga kita." Nggak pernah. Itulah yang membuat dia mungkin ya mencari perhatian dalam tanda kutip apresiasi dari wanita lain. Jadi ini pentingnya. Jadi kita dipertontonkan itu. Ternyata ini yang saya lihat. Ternyata bandar narkoba tahu. Nah, kemudian begitu dia duduk ngobrol, ini yang uniknya. Dia membuka pembicaraan kepada anak ini. Pembicaraan yang sekali lagi jarang ditanya bapak kepada anak laki-lakinya. Biasanya bapak kalau ketemu anak laki-lakinya pertanyaan simpel. Udah makan belum? Ya. PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa? Itu bapak. Kalau ibu lebih sadis nanya, Tupperware mama mana? Hilang ya, awas kamu. Itu kalau mama gitu ya, durhaka kamu bener-bener. Tupperware dihilangin. Itu bekas arisan mama susah-susah. Nah itu mama-mama zaman now.
Ya kadang anak mikir, ya Allah, gue lebih hina daripada Tupperware itu. Jadi kadang-kadang mama zaman now ya, ini saya juga nggak tahu kenapa mama tuh sama Tupperware tuh luar biasa ya. Saya sendiri Mahal Ustadz, mahal. mahal ya, Masya Allah. Saya pernah punya pengalaman itu, ada jamaah saya ya, follower di IG itu. Katanya ngefans banget sama saya katanya gitu. Suatu saat dia bilang, Ustadz kapan dong ngisi di masjid kompleks saya. Suatu hari saya iklanin flyer, saya ngisi sebuah masjid, ternyata itu rumahnya dia WA. Ya Allah Ustadz nggak datang ke masjid rumah saya senang banget, saya akan ngasih hadiah oleh-oleh buat Ustadz doyan. Ini dia tahu saya orang Padang, dia bilang Ustadz doyan gulai kakap kan, pasti saya yakin, saya buatin deh. Benar, pada saat saya ngisi pengajian, dia langsung bawa, Ustadz spesial buat Ustadz nih, gulai kepala kakap. Ya, tapi tolong Tupperware-nya balikin ya Ustadz. Jadi saya bingung tuh pulang dengan pikir, ya Allah, saya dalam hati cintamu palsu, saya bilang, ngefans. Tapi Tupperware balikin tuh nyesek banget. Sampai saya pulang tuh, sampai ke istri saya sama pertanyaannya, ya Allah Bi, Tupperware-nya bagus amat. Ya Allah bukan gulai kakapnya, ini mama kayaknya ada komplotan. Ya Allah ya, itulah intermezzo. Kembali, anak ini mendapatkan itu. Bapaknya nanyanya makan dah belum, maknya nanya gitu. Tapi si bandar pertanyaannya simpel. Are you happy? Kamu bahagia nggak hari ini? Dan kita lihat langsung dari kedua mata anak ini, matanya berbinar. Kemudian dia peluk spontan om ini sambil bilang, makasih ya om. Om doang yang ngerti perasaan aku. Inilah tragedi di negeri ini, di mana anak-anak kita tidak mendapatkan suntikan atau SPBU cinta dari orang terdekat. Dia mengisi SPBU cintanya bukan dari bapak ibunya, tapi dari orang jauh. Dari bandar-bandar, dari pengedar-pengedar. Sehingga inilah kenapa tantangan pengasuhan di zaman now, kalau boleh saya simpulkan, sejatinya bukan yang terkait dengan virus di luar. Sebagian besar ortu yang ketika mendidik anak di zaman now hanya fokus kepada virusnya. Ya Allah Ustadz, banyak banget kasus LGBT. Ya Allah Ustadz, pornografi. Ya Allah Ustadz, narkoba. Ya Allah Ustadz, ada predator seksual. Kita cuman virusnya doang. Tapi kita lupa bahwa virus-virus ini akan memangsa anak kita jika anak kita itu tidak punya antivirus, yang salah satu antivirusnya adalah kelekatan, kedekatan secara emosional, secara hubungan. Sebab anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, maka mereka mencari perhatian di luar dengan apa yang tidak didapatkan dari orang tuanya. Anak perempuan misalnya, saya melihat anak laki-laki, tadi contoh anak perempuan juga, sebagai biasa anak perempuan yang dalam tanda kutip yang menjadi cabe-cabean. Ya kan, saya dulu sebagai konselor anak remaja, saya pengalaman ya saya dulu tahun 2011 melakukan survei setahun. Saya dulu hobinya ya Unisil Tamiya ya, saya dulu rutin sebagai konselor nongkrong setiap jam 11 malam di 7-Eleven di Pancoran. Do sevel, saya dulu anak sevel ya, makanya saya main shuffling, tating, liquid, saya masuk klub sepeda namanya Sepeda Fiksi ya, nama klubnya Fiksi. Dulu saya biasa gue sepeda dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi keliling-keliling di Roti Bakar Edi Blok M. Jadi saya tuh kenal tuh, ada nama cabe-cabean ya dulu tahun 2011 ya, terong-terongan, ya kalau bencong terong dicabein, nah itu banyak tuh kasusnya tuh. Dan saya juga tahu ada cabe-cabean tuh, ada cabe merah, ada cabe hijau, ya itu sampai segitunya. Cabe merah. Elaborasi dong Ustaz. Ya, kalau cabe merah itu anak ABG yang tubuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Kalau bahasa anak zaman now pansos. Ya gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Atta Halilintar misalnya. Gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Al anaknya Ahmad Dhani misal. Jadi bagi dia pansos, makanya disebut cabai merah. Ya kalau cabai hijau motifnya motif ekonomi. Yang penting gue diisin pulsa. Yang penting gue dibeliin handphone. Yang penting gue beliin iPhone Max Pro. Yang penting gue diisin. Jadi yang penting motif ekonomi, itu cabai hijau. Nah,
cabai merah, cabai hijau ini nanti juga punya metamorfosis namanya jamur. Jamur tuh janda di bawah umur. Ya, sebagian mereka yang pergaulannya kebablasan, akhirnya mereka dipaksa menikah dengan perjanjian bakal diceraikan. Sampai ada perjanjian 3 bulan aja menutupi aib, cerai nanti. Ya setelah cerai, mereka ngurus anak sendiri. Masih muda ngurus anak sendiri, punya suami yang nggak bertanggung jawab, yang akhirnya menceraikan mereka. Tuh anak akhir gimana? Orang tua malu diusir. Habis jamur jadilah jagung bakar. Jablay tanggung baru mekar. Jadi ada metamorfosis itu. Ya, satu hal yang mungkin selama ini sering diabaikan, sebagian besar, bahkan saya yang belum menemukan fakta lain, cabai-cabian ini ternyata ada yang menjadi masalah besar dalam hidupnya. Mereka adalah anak perempuan yang tidak punya figur ayah di masa kecil. Ya Allah. Anak wanita yang tidak punya figur ayah di masa kecil, maka mereka akan mencari perhatian ke sembarangan cowok di saat ABG. Jadi kalau misalnya ketemu ada anak perempuan yang gatelan, ABG pacaran 3 kali seminggu ganti cowok, kalau malam-malam jam 12 malam itu dia rela dibawa boncengan, maka saya bukan bermaksud menantang atau mencari, tapi silakan ngobrol dari hati ke hati, tanyakan, lu punya bapak nggak? Dalam tanda kutip, gue punya bapak tapi yatim. Saya punya papa tapi merasa yatim. Dan kenapa? Karena bagi wanita, salah satu kebutuhan dasar wanita adalah dicintai dan diperhatikan. Bapak selama ini lisannya kaku untuk mengatakan, duhai my love, duhai my princess, sini nak, maafin papa ya, papa sibuk. Tapi kamu harus tahu, sesibuk-sibuknya papa selalu memikirkan kamu. Kamu bidadarinya papa. Ingat, kalau ada yang mengganggu kamu, bilang papa. Papa ganggu lagi tuh orang. Papa nggak macam, hati-hati tuh. Orang itu menyakiti kamu, berarti bikin perhitungan sama papa. Nggak dapat jaminan perasaan ini. Tidak digaransi bahwa tabungan cinta dia itu nggak akan hilang dari papanya. Tapi papanya nggak pernah ngomong itu. Sibuk dengan pekerjaannya. Makanya saya pernah nanganin kasus ya. Salah satu anak, saya nggak boleh sebut nama sekolahnya, tapi sekolah Islam lah. Dia pulang, perempuan cantik, pulang sekolah, ya sekolahnya sekolah Islam, tapi dia pulang sekolah, dia buka jilbabnya, ya kemudian dia naik busway karena sekolahnya dekat halte busway, dan dia dari sekolah ke rumahnya itu terhubung dengan busway. Suatu hari dia pada saat naik busway, dia duduk di sebuah halte nungguin busway, ternyata ada seorang cowok memperhatikan dia, ngeliatin aja. Awalnya dia risih. Apa sih nih? Karena bus belum datang, akhirnya dia lama-lama protes. Lu mas, mata lu jaga. Gue risih kali diliatin gitu mulu, mata lu tuh jelalatan gitu. Tapi si cowok gak bergem, ngeliatin aja. Akhirnya dia komplain, lu segitu lagi ngomong ngeliatin gue kayak gitu, gue lapor ya ke polisi ya. Ini perbuatan gak menyenangkan. Rese lu gitu. Si cowok ini malah senyum, preman nih. Kemudian dia bilang, laporin aja ke polisi. Laporin aja kalau perlu ke Polda, Polsek, kalau perlu ke tentara. Gue sih rela di penjara demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Langsung awan, apa sih lu rese? Busway-nya datang, bisnya, dia masuk. Tapi begitu dia masuk, yang terngiang-ngiang itu adalah mata yang paling indah di muka bumi. Langsung buru-buru cek handphonenya, lihat. Nggak pernah bapaknya ngomong gitu. Begitu dia pulang ke rumah, ngaca lagi. Pak, iya mata gue paling indah ya. Gak pernah ada yang ngomong gitu bapaknya. Makanya dia jadi penasaran. Besoknya sengaja datang ke halte buat digodain lagi tuh sama cowok. Ujung-ujungnya akhirnya sebel, akhirnya cinta, akhirnya pacaran. Apa yang terjadi? Jadilah di situ akhirnya mereka pacaran, dan apa yang terjadi? Waliyazubillah, 6 bulan wanita ini menjalin hubungan, hamil. Itu kenapa? Karena bapak lupa menjalankan perannya. Salah satu peran ayah harus jadi the first love. Cinta pertama. Gak pernah bapaknya ngomong ini membuat anak itu cari perhatian laki lain. Caper. Karena bapak harus tahu salah satu kebutuhan dasar wanita adalah perhatian. Ya, makanya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall. Karena di mall ada perhatian. Nah, ini awal sejarahnya. Ya, awal sejarah wanita ke mall itu karena nyari perhatian. Ya, Parkir, maka
Di parkiran kan mau juga itu. Gitu. Pokoknya di mana itu ada perhatian. Makanya wanita sering ada di tempat yang perhatian itu karena nyari perhatian. Ada di bandara, itu ibu-ibu banyak di bandara. Ya karena ada perhatian karena nyari perhatian. Ya, jadi memang kenapa ini? Nah, inilah kenapa harus kita coba antisipasi. Jadi kenapa saya bikin buku Fatherman, Mbak Silmaya, ini saya bikin buku yang sejatinya hanya untuk menggugah para ayah, ya nanti insya Allah 2 minggu lagi saya launching juga Fatherman kedua, Suara Hati Bunda untuk Ayah, insya Allah gratis bentuknya e-book, nanti ada di website www.fatherman.id, kunjungi saja, gratis. Nanti ada pendaftar pertama yang dapat assign digital langsung dari saya, yang serta namanya, ya, dan itu bisa di-download ya, insya Allah gratis. Nah itu yang pertama ini bentuknya buku print ya, cetak, tapi yang kedua nanti e-book dan e-booknya gratis. Nah yang Fatherman pertama ini kenapa? Karena salah satunya hal yang harus kita pahami di masa kekinian itu, memang kita mau nggak mau harus menyadari anak-anak yang tadi saya sebutkan, laki-laki yang mencari figur di luar ya, bapak nggak hadir, anak perempuan juga, karena memang bapak yang selama ini nggak punya perhatian. Makanya kalau kajian parenting ini dipelajari sama ibu itu udah biasa. Ibu-ibu malah sekarang ini ibu-ibu malah lelah, apalagi di masa pandemi, stres. Ibu-ibu dengan bebannya luar biasa. Ya selama ini pagi-pagi ibu-ibu kalau ngantar anak ke sekolah, ya alhamdulillah, suami ke kantor, itu waktunya ibu me time pulang dari sekolah ngantar anak. Itulah saatnya ibu nonton drama Korea, ngelihat The World of Marriage, ya, Masya Allah, ngelihat Kim Bun, ngelihat Song Joong Ki, ngelihat nama Lee Min Ho. Itulah momen-momen ibu merasakan bagian. Tapi sekarang bangun pagi, udah segudang persiapan. Cek WA, isinya adalah tugas guru semua. Ya, anak 1 masih mending, anaknya 5 stres tuh. Ditambah suami yang cuek. Dia merasa, lah gue juga kerja. Akhirnya banyak ibu-ibu yang waliyazubillah, kasus yang terjadi berapa pekan belakangan, ada ibu yang ngebunuh anaknya gara-gara nggak mau belajar di online.